soleha. Alhamdulillah, luar biasa. Allah, Masya Allah, tetap semangat ya anak-anak Umi. Baiklah, sebelumnya Umi ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Umi Hairani Hasibuan, panggilannya Umi Rani. Di sini Umi akan mendampingi Umi Rina, insya Allah akan mengajar di kelas 3 Ibnu Hayyan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baiknya kita membaca doa. Adab membaca doa yaitu angkat tangan, tundukkan pandangan, dan membaca dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan tema ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak Umi tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan makhluk hidup? Makhluk hidup adalah makhluk yang dapat bernafas, bergerak, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang, serta dapat berkembang biak. Makhluk hidup itu banyak kita jumpai di sekitar kita anak-anak Umi. Contohnya yaitu singa, gajah, kucing, monyet, jerapah, ular, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Dari pengertian yang Umi sebutkan tadi, kita dapat menyimpulkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas. Bernafas adalah proses mengambil udara atau oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh makhluk hidup. Yang kedua, bergerak. Bergerak artinya perpindahan tempat seluruh atau sebagian tubuh makhluk hidup. Gerak pada manusia dan hewan disebut dengan gerak aktif. Contohnya yaitu berlari dan berjalan. Sedangkan gerak pada tumbuhan disebut dengan gerak pasif atau sebagian tubuh saja. Contohnya yaitu mekarnya bunga dan gerak akar mencari air. Yang ketiga, memerlukan makan. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk menghasilkan energi, mengganti sel-sel yang rusak, dan untuk pertumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki makanan yang berbeda-beda. Contohnya untuk manusia dan hewan yaitu makanannya buah, sayuran atau tumbuhan, serta daging. Sedangkan untuk tumbuhan, makanannya yaitu zat hara dan pupuk. Yang keempat anak-anak Umi yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan pertambahan ukuran yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya, ketika kita masih bayi, kita mengalami pertumbuhan menuju ke balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Sedangkan perkembangan anak-anak Umi merupakan perubahan bentuk dan fungsi sel menuju kedewasaan. Kedewasaan ini ditandai dengan mulai berfungsinya alat reproduksi baik pada tumbuhan maupun hewan. Pertumbuhan dan perkembangan ini anak-anak Umi terjadi pada makhluk hidup secara bersamaan. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak. Berkembang biak ini bertujuan untuk menghasilkan keturunan dalam rangka mempertahankan jenisnya dari kepunahan. Contohnya anak-anak Umi yaitu induk kucing melahirkan 4 ekor anak kucing. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Umi berharap anak-anak Umi tetap semangat belajar dan tidak lupa memurojaah surah. Surah yang kita murojaah pada hari ini yaitu surah Al-Ghasyiyah. Baiklah, kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Demikianlah pembelajaran kita. Umi akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.